Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelayanan terpadu satu pintu, One Gate Integrated Service Pengadilan Agama Subang. Pengadilan Agama Subang terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yang berada di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang meliputi 30 kecamatan yang diantaranya terdiri dari 8 kelurahan dan 245 desa. Subang dikenal dengan julukan Kota Wisata, Kota Nanas, Kota Benteng Pancasila, Kota Sejarah, Lumbung Padi Jawa Barat, dan Kota Jawara. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Subang merupakan kabupaten dengan paket komplit dan juga sebagai destinasi wisata nasional maupun dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun 2018, Pengadilan Agama Subang berhasil meraih sertifikat akreditasi penjaminan mutu pengadilan agama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nilai A excellent. Ini membuktikan bahwa seluruh pimpinan serta segenap jajaran pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Subang sangat serius untuk terus dapat memberikan pelayanan secara prima kepada para pihak yang berkepentingan. Pengadilan Agama Subang akan terus melakukan serta mewujudkan pembaharuan penerapan manajemen yang modern dan mewujudkan transparansi peradilan secara profesional dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi dan kebijakan mutu Pengadilan Agama Subang, serta untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBK WBBM. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan administrasi perkara secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari layanan umum, permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, layanan pos, layanan e-court, layanan pos bakum, layanan pembayaran biaya perkara, dan pengembalian sisa panjar biaya perkara hingga pengambilan produk pengadilan seperti akta cerai, salinan putusan atau salinan penetapan, dan dokumen-dokumen resmi pengadilan lainnya. PTSP Pengadilan Agama Subang memberikan pelayanan perkara sesuai dengan kewenangan absolut peradilan agama dengan prinsip integrasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun alur pelayanan perkara di Pengadilan Agama Subang adalah sebagaimana yang tertuang dalam pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara di pengadilan atau yang disebut dengan pola Pindalmin serta buku 2 tahun 2013 yang telah mengalami revisi. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Subang dan menghadap ke meja informasi untuk meminta keterangan terkait proses beracara di Pengadilan Agama Subang. Melalui meja informasi, petugas meja informasi memberikan keterangan kepada para pihak tentang syarat, biaya, dan prosedur beracara di Pengadilan Agama Subang.
Apabila para pihak merasa kesulitan dan membutuhkan bantuan dalam proses pembuatan surat gugatan ataupun surat permohonan, maka pihak akan diarahkan ke pos bantuan hukum Pengadilan Agama Subang. Setelah membuat surat gugatan ataupun surat permohonan, pihak berperkara kemudian datang ke petugas pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai petugas meja 1 dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan yang sudah ditandatangani. Pengadilan Agama Subang juga dapat melayani para pihak yang tidak mampu untuk dapat diizinkan berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Subang atau Prodeo. Ketidakmampuan tersebut harus dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat setempat. Petugas pendaftaran menaksir panjar biaya perkara yang kemudian dituangkan dalam slip setoran biaya perkara dan menyuruh para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertuang dalam slip setoran pada bank yang sudah ditentukan. Para pihak berperkara melakukan penyetoran biaya berperkara ke loket layanan bank yang telah ditunjuk menjadi mitra Pengadilan Agama Subang dengan membawa slip penyetoran panjar biaya perkara. Kemudian, petugas kasir menerima dan membuat surat kuasa untuk membayar atau SKUM setelah para pihak menyerahkan bukti pembayaran biaya perkara yang sudah divalidasi oleh bank. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dan nomor perkara dalam slip penyetoran panjar biaya perkara dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara tindasan pertama slip penyetoran panjar biaya perkara. Petugas pendaftaran menyerahkan kembali kopian satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah dibubuhi nomor perkara dan telah diinput ke dalam aplikasi SIPP Pengadilan Agama Subang, yang secara otomatis telah terintegrasi ke dalam e-register Pengadilan Agama Subang kepada pihak yang berperkara, disertai dengan satu lembar surat kuasa untuk membayar atau SKUM yang telah ditetapkan. Pihak berperkara melalui petugas pendaftaran menyerahkan kepada panmur gugatan atau permohonan, surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 3 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan satu lembar slip bukti penyetoran bank. Panitra Muda Permohonan atau Gugatan mendata surat permohonan atau gugatan dalam register bersangkutan yang terintegritasi dari SIPP Pengadilan Agama Subang serta mencatat nomor pada berkas gugatan atau permohonan untuk selanjutnya dilakukan penginputan data perkara melalui aplikasi SIPP, penerbitan majelis hakim, penunjukan panitra pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti serta penetapan hari sidang. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Selanjutnya, perkara dinyatakan putus. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, pihak berperkara baru bisa mengambil produk pengadilan agama seperti akta cerai, salinan putusan, dan penetapan, dan lain sebagainya. Menurut saya, pelayanan di Pengadilan Agama Subang sudah sangat baik dan cukup memuaskan. Ini terbukti dengan sambutan para petugas yang hangat dan dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga suasana menjadi rileks dan pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan urusan administrasinya dengan cepat. Saya tidak menemukan sedikitpun kendala, tidak ada biaya lain yang dibebankan yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Jadwal sidang yang selalu on time, apalagi dengan adanya notifikasi melalui handphone dan aplikasi SIPAS mengenai tanggal persidangan dan penerbitan akta cerai. Jadi kami tidak harus menunggu relas panggilan untuk mengetahui tanggal persidangan dan penerbitan akta cerai. Administrasinya juga tidak bertele-tele, fasilitas cukup memadai,
Kesimpulannya, Pengadilan Agama Subang excel. Mahkamah Agung. Pengadilan Jaya. PDA Jabar. Juara. PA Subang. Juara.